Halo, ketemu lagi Cerita Lestari bersama alumni. Kali ini di samping saya ada Seplika Esther, Teknik Lingkungan 11. 2011 ya? 2011 Pak. Oh Iya. iya, 2011. Esther. Esther, apa kabar? Baik Pak, sehat, luar biasa. Oh, iya, jawaban ditambang ya. Apa kabar? Iya, Baik, sehat, luar biasa. luar Apa kabar? Apa biasa. semangat pagi tuh? Terus jawabannya 3 tuh ya. Semangat pagi. Semangat pagi, ya, iya, iya. Iya. Esther sekarang di tambang ya, teknik Mm-mm. lingkungan, beraktivitas di tambang batu bara di Kutai Barat. Mm-mm. Betul Pak. Cewek, cantik, putih, di tambang, nggak takut hitam. Komentar Esther. Enggak Pak, Kenapa saya nih, tidak Pak? takut hitam. Hmm, Ya karena menurut saya dapat challenge, maksudnya untuk pengembangan diri saya sendiri. Jadi saya harus bisa terima. Kalau mau maju, kita harus bisa terima tantangan yang dikasih. Misalnya kan ini saya dapat kesempatan kerja di tambang ya. Ya. Dan itu nggak semua orang bisa masuk gitu. Jadi saya harus menghargai kesempatan yang datang ke saya, kemudian saya dapat melakukan dan mengerjakannya dengan baik. Amanat yang dikasih kayak gitu. Tanggung jawab yang diberikan saya harus lakukan dengan baik. Dan Masalah di tambang tetap ya di lingkungan ya? berbeda Pak. Ini uniknya Pak. Ya, ya, gimana, gimana? Jadi jadi kalau boleh saya cerita Pak ya sedikit ya kronologinya. Jadi dulu waktu saya lulus dari teknik lingkungan, saya dapat tawaran untuk magang. Sebenarnya beasiswa kita ini untuk angkatan saya dan angkatan di bawah saya itu tidak diharuskan untuk bekerja di perusahaan tambang tersebut. Mm-mm. Hanya saja kita ditawarkan untuk magang sebagai pengalaman kerja. Kemudian kita ditawar ke magang, kemudian di situ di perusahaan yang tempat saya magang, saya ditempatkan jadi safety operation Pak pertamanya. Safety operation. Oh ya, saya pernah lihat fotonya memimpin upacara ya, safety induction Iya apa itu betul ya. Pak. Terus. Jadi saya di safety operation itu mayoritas bapak-bapak ya Pak, karena Iya, iya, satu-satunya wanita di sana hanya saya sendiri. iya, iya. Jadi itu juga merupakan tantangan ya bagi saya karena saya perempuan. Mm-mm. Kemudian masuk ke lingkungan laki-laki gitu. Jadi saya itulah di situ diuji kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan. Di situ diuji. Dan saya juga belajar di situ kan, ditawarkan untuk magang, ya saya terima. Berarti saya harus bisa mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dari perusahaan tempat saya magang dengan baik begitu, dengan nilai yang bagus. Kayak gitu. Kemudian setelah 6 bulan saya ditempatkan di safety operation itu selama 6 bulan, Pak. Jadi di situ saya ikut semua kegiatan bapak-bapak di sana yang merupakan program safety operation. Saya pernah pulang malam, jam 12 malam baru sampai rumah, ikut asesmen kontraktor. Dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya saat itu, karena saya merupakan fresh graduate ya Pak. Jadi saya ambil positifnya saja, kemudian setelah itu, setelah 6 bulan di safety operation, saya dipindahkan ke manajemen sistem Pak, di Manajemen perusahaan sistem. tersebut. Iya. Tapi tetap di KSA. Oh Nah, ya. setelah 6 bulan, jadi durasi magang ini kan selama setahun, Pak. Setahun, jadi saya 6 bulan di safety operation, kemudian 6 bulannya lagi di manajemen sistem. Ya. Setelah itu, kita dievaluasi, Pak. Hmm. Dievaluasi oleh superior. Nah, setelah itu, dievaluasi, dan hasilnya bagus, jadi saya ditawarkan kontrak waktu itu, Pak. Kontrak kerja. Ditawarkan kontrak kerja. Yang pertama itu outsourcing sih Pak, saya pertamanya. Ya. Pekerjaan pertama saya tuh di outsourcing. Kayak labor supply gitu Pak untuk perusahaan tersebut. Nah, belum di ownernya. Jadi saya di outsourcing di bagian manajemen sistem juga. Iya, tapi belum di owner ya. Oke, lanjut. Belum lanjut. Pak, saya mulai dari nol. Ya. Jadi yang perlu saya sampaikan itu, jadi beasiswa kita ini tidak menjamin kita benar-benar kerja di situ, hanya ditawarkan magang terlebih dahulu, kemudian dievaluasi apakah kita memang
lulus atau tidak, seperti itu. Jadi saya masuk di labor supply di outsourcing-nya selama 7 bulan Pak waktu itu di bagian manajemen sistem. Kemudian setelah itu kita dievaluasi lagi. Kebetulan saat itu ada salah satu rekan kerja saya yang resign ya. Maksudnya dia ya mungkin ada gimana ya urusan pribadinya, kemudian ada peluang nih bagi saya gitu Pak. Karena kan rekan saya yang satunya pasti menempati posisi yang rekan saya yang resign ini. Kemudian saya menggantikan posisi teman saya ini. Jadi kayak gitu. Ya apa ya, perubahan struktur pekerjaan lah ya. Kayak gitu. Jadi saya dapat tawaran lagi nih kontrak untuk di ownernya Pak waktu itu. Ya di tes, saya ngikut tes layaknya karyawan lain, dari psikotes, interview, medikal, apa ya, ya mungkin itu aja sih, kayak rekrutmen biasanya lah, seperti itu. Kemudian lulus Pak waktu itu, puji Tuhan sekali. Saya lulus, lulus, kemudian akhirnya saya bisa kerja di PT tersebut Pak, di owner lagi ya. Tetap di bagian yang sama Pak, manajemen sistem. 1 tahun 7 bulan ya merintis ya. Iya kan, bener ya, 1 tahun 7 bulan kan? Betul. Iya betul. Itu Pak, selama di kontraktor atau sebelum di owner, kan yang kasih beasiswa kan owner. Cuma owner tetap mengawasi dan mengevaluasi waktu ditempatkan di kontraktor itu yang di departemen safety tadi betul, ya. Pak. Yang safety tadi yang magang. Kemudian magang yang 6 bulan berikutnya kan saya di manajemen sistem. Itu difasilitasi sama owner ini yang ngasih beasiswa? Iya, tetap Pak. Dia bilang, Esther di sini dulu deh, karena di departemen ini masih ada orangnya, masih full. Lumayan buat pengalaman kerja, ternyata berlanjut dan memang rezeki ya. Iya Pak. Dan resmilah menggunakan logo perusahaan tersebut, seragam ya. Iya betul Pak. Cita-cita pencapaian yang luar biasa menurut saya untuk kerja di tambang ya, dan sekarang sudah rutin dan terbiasa dengan kondisi tersebut ya. Betul. Panas nggak ke lapangan? Nggak takut Kalau ditanya panas, ya panas, Pak. Matahari itu memang panas. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, Pak. Kembali ke individunya sendiri. Maksudnya dia mau bertahan, mau menerima tantangan tersebut. Karena menurut saya, itu tantangan, Pak. Yang harus kita berani ambil atau enggak. Kan kebanyakan mungkin orang tuh nggak tahan panas. Jadi berhenti di situ aja. Kalau saya berani ambil, Pak. Maksudnya ini untuk pengembangan diri saya juga, untuk berikutnya gitu loh. Ya saya ambil positifnya aja, saya terima. Toh masalah kulit hitam ya nanti masih bisa dirawat, masih bisa kembali lagi. Tapi kan kesempatan nggak mungkin bisa balik lagi Pak. Kembali lagi, kesempatan itu hanya sekali. Artinya mindsetnya udah seperti itu ya Esther ya. Iya. Dapat dukungan keluarga juga saat diajuin kontrak oleh owner, atau langsung setuju, atau bawa pulang dulu, ngomong dulu ke orang tua, orang terdekat. Kondisi saat itulah. Artinya di usia Esther saat itu, setelah magang 1 tahun 7 bulan, terus ada yang resign, terus ditawarin kontrak nih, ada gaji, salary, waktu cuti segala macam. Itu kan suatu hal yang luar biasa ya, artinya ini orang tua harus tahu, orang terdekat harus tahu. Nah, posisi saat itu Esther gimana tuh? Jadi gini Pak ya, jadi benar. Waktu itu saya cerita ke orang tua saya Pak. Jadi namanya orang tua mikir ini anak cewek ya, kayak gitu. Kerja di tambang, pergi subuh, pulang petang. Jadi gimana ya, ibaratnya kata orang tuh nyari jodoh tuh dia aja keluar rumah itu cuma buang sampah. Kayak gitu. Jadi orang tua saya kemarin sempat nyaranin, sempat cari solusi, gimana kalau kamu kerja di Pemkap aja, yang maksudnya lebih feminim, lebih gimana gitu. Tapi saya nolak Pak, karena menurut saya loh berjuang dapat ini susah payah, maksudnya saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat ini gitu loh. Jadi saya tidak akan mungkin menyia-nyiakan kesempatan tersebut gitu.
Itu Pak, jadi saya terima dan mereka puji Tuhannya mendengar saya tetap kekeh sama keinginan saya, jadi mereka support Pak sampai sekarang. Oke, nah itu saya sepemikiran Ya. tuh sama orang tua Esther tadi. Ini cewek, matahari belum terbit udah pergi, matahari udah tenggelam baru pulang. Nah itu tadi yang disebut orang tua, ketemu jodohnya apa tadi, kalau buang sampah aja kelihatan. Itu dia. Iya, Tapi bener tapi Pak. orang tua kan sekarang ada medianya, tenang aja ibu Mm-mm. bapak, ada Instagram kok, sekarang saya bisa Ada post itu bisa Facebook. dilihat orang. Iya, Iya, iya Pak, benar-benar. begitu Pak. Artinya Mm. memang ngerintis. Oh, tadi awalnya saya berpikir karena dapat beasiswa berarti Mm-mm. dapat ikatan kerja. Ternyata tidak, tapi difasilitasi untuk magang, dan Mm-mm. kebetulan dan beruntung di Mm-mm. 1 tahun 7 bulan setelah itu dapat Iya Pak, kontraknya. iya Pak, begitu. Itu Jadi memang betulan ikatan ke, mm-mm. itu betulan dibaca kontraknya atau wah ini udah kontrak gaji. Kita kan ada gaji waktu cuti, waktu kerja segala macam kan, tanggung jawab segala macam, langsung tanda tangan atau ah, gimana? Saya masih Ya baca penasaran nih, dong Pak. posisi itunya saya masih penasaran. Artinya tidak ada yang dikomplain dari waktu kerja segala macam. Tidak ada sih Pak, saya mungkin ya udah terbiasa kali ya Pak selama Iya, magang. iya, Jadi begitu lihat kontrak tuh ya sudah, oke saja gitu. Saya mikir juga kan waktu itu saya fresh graduate ya, iya. belum ada pengalaman kerja yang gimana-gimana gitu. Jadi nilai jualnya saya ya mungkin di evaluasi magang saya itu gitu Pak. Mm-mm. Pengalaman Rasa kerja masih nol loh Pak. ya, iya, benar benar benar. Dan itu memang dicita-citakan waktu saat kuliah, karena memang kampung halaman dikelilingi atau berada dekat industri tambang, atau memang jalannya seperti itu. Jadi kalau boleh saya cerita dikit ya Pak. Ya, Ya, jadi sejarahnya ya Pak. Dulu waktu SMA, saya itu belum pernah bercita-cita kerja di tambang. Belum ada di pikiran saya, di benak saya akan bekerja di tambang. ya, Nah, waktu itu ada salah satu program beasiswa dari tempat saya bekerja, ya. yang menawarkan kepada siswa-siswa SMA yang berprestasi saat itu. Nah, kebetulan yang ditawarkan di situ kan ada jurusan untuk beasiswanya ya Pak ya. Ada kedokteran, ada teknik, ada kehutanan. Ya itu. Kemudian saya waktu itu kan bercita-cita jadi bekerja di bidang kesehatan Pak. Iya. Jadi saya cobalah Pak kesempatan tersebut. Kemudian memang kuotanya saat itu yang dicari itu hanya satu untuk kedokteran. Jadi saya lolos sampai 2 besar waktu itu Pak. Kemudian tersisihkan oleh rekan saya. Jadi teman saya yang lolos waktu itu. Jadi bagusnya perusahaan tempat saya bekerja ini yang memberikan beasiswa tersebut tidak langsung meng-cut orang yang tidak lolos ini. Tetap dilakukan screening peringkat yang lolos tersebut, kemudian dialihkan ke jurusan lain saat itu. Jadi saya dialihkannya ke teknik lingkungan. Nah, jadi lucunya itu pada saat interview, saya ditanya teknik lingkungan itu apa, saya tidak tahu. Karena di benak saya, yang viral di Kubar saat itu, teknik itu adalah teknik sipil, teknik pertambangan, arsitek. Jadi saya tidak tahu, belum mengenal teknik lingkungan saat itu. Jadi pada saat ditanya sama interviewernya, tanya teknik lingkungan menurutmu itu seperti apa? Saya kan hanya tahu lingkungannya saja saat itu. Jadi saya bilang, ya mungkin menata kota Pak dan menanam pohon-pohon. Saya jauh seperti itu waktu itu karena memang saya tidak tahu teknik lingkungan itu apa. Dan kebetulannya saya lolos waktu itu Pak. Iya. Meninggalkan ya langsung ke Samarinda dan bergabung jadi keluarga Himateli. Iya. Ya. Sekarang sudah 1 tahun setengah, berarti hampir 2 tahun ya di owner bekerja. Benar ya? 2 tahun, 3 tahun? 2018. Iya betul. 2 Iya tahun. kan? 2 tahun. Rutinitasnya itu ngapain aja Esther di divisi atau di departemen Esther? Kalau nggak salah kan masih sebidang dengan teknik lingkungan kan ya?
yang Iya. ngurusin Jadi proper, pemantauan, laporan, bener kan ya? Nah, ini rutinitas Esther yang Esther ikutin ini apa aja nih? Maksud saya job desk-nya. job desk-nya Kak. Yes. Baik. Jadi saya sedikit cerita. Saya di perusahaan PTB, saya ditempatkan di KSE, khususnya di Departemen Quality Management System. Nah, dulu di benak saya, teknik lingkungan ini hanya mengurus tentang air limbah, sampah, kemudian safety. Nah, saya ditempatkan di Quality Management System yang mengurus tentang ISO, standarisasi perusahaan waktu itu, Pak. Nah, jadi saya berpikir waktu itu, waktu kuliah saya dapat mata kuliah mungkin lebih ke manajemen lingkungan atau apa ya Pak, yang ada ISO-ISO-nya. Manajemen lingkungan. Jadi saya hanya bermodal dari mata kuliah tersebut Pak. Jadi bisa dibilang saya juga belajar dari awal juga sih Pak, menyesuaikan di Quality Management System. Jadi pekerjaan saya di Quality Management System itu yaitu untuk memastikan semua dokumen standar tersebut dapat dikelola dengan baik dan terdistribusi dengan baik, dari pengupdateannya, pengupdateannya seperti SOP, kemudian habis itu pengesahannya, setelah itu pendistribusiannya ke semua user, kemudian setelah itu pemusnahannya juga Pak. Dan kegiatan lainnya seperti audit, penilaian itu juga saya support di sana, Pak. Hingga saat ini masih di departemen yang sama ya? Masih, Pak. Berarti Esther merapikan semua file-file itu dan memastikan terdistribusi dan terekam dengan baik ya? Iya. Jadi manajemen sistem itu sendiri Pak merupakan suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan suatu perusahaan untuk memastikan perusahaan tersebut telah mematuhi standar yang ditentukan, baik itu dari ISO-nya sendiri sudah memenuhi standar ISO atau tidak, seperti itu. Oke. Ada kendala nggak? Artinya saya orang baru masuk ke perusahaan tersebut, saya tidak mengerti sistem manajemen tersebut. Terus dari Departemen Esther menegur saya, atau ini harus diikutin, atau ada yang menolak. Ada kendala nggak saat ingin mensosialisasikan sistem tersebut? Kalau ditolak sih tidak pernah sih Pak. Cuman ya itu saya bilang quality management system ini seperti gampang-gampang susah sih, karena kalau kita lihat kan seperti mengurus dokumen saja kan. Ya. Tapi di dalam itu tuh banyak detailnya Pak, banyak perintil-perintilannya yang harus kita benar-benar teliti untuk merhatiin gitu Pak. Karena dokumen ini kan bakal dipakai semua user ya, semua departemen, semua apa gitu. Kalau untuk tantangannya sih ya itu sih Pak, mungkin yang perintilan-perintilan itu aja yang harus detail, teliti. Benar. Kemudian juga kan di bidang saya ini mengurusi banyak orang ya. Jadi yang diperlukan itu ilmu komunikasi juga, Pak. Saya rasa tidak ada masalah Esther untuk berkomunikasi ya. Soft skill-nya itu Pak yang paling penting, itu ilmu komunikasi. Kita bisa merangkul banyak orang gitu. Kita kan memfasilitasi banyak orang ya. Gitu Pak. Kemudian ya misalnya kita juga ya harus kreatif juga sih Pak, kreatif, inisiatif. Komunikasinya harus bagus sama orang gitu Pak. Ada pengalaman nggak komunikasi dari sisi Esther? Karena setahu yang saya kenal saat masih di Fakultas Teknik tidak ada kendala di komunikasi, artinya memang bisa menyampaikan ide dengan bahasa yang baik, atau ada soft skill tambahan di komunikasi selama di dunia kerja. Jadi tantangannya itu kan ini kita menghadapi berbagai macam karakter orang-orang ini Pak, yang harus kita benar-benar mengerti. Nah, yang perlu saya pelajari itu kontrol emosi saya sendiri. Kan ada orang itu yang baik, ada orang yang cara ngomongnya ngegas. Itu tuh kita tuh harus bisa
biasa aja gitu loh Pak. Maksudnya nggak terlalu baper sama omongan orang ini kayak gitu. Karena kita memang posisinya saya di sini sebagai fasilitator gitu. Maksudnya memfasilitasi berbagai macam departemen terkait dengan manajemen sistem itu sendiri. Gitu. Ada orang yang memang susah untuk kita raih gitu. Maksudnya diajak kerjasama, ada yang susah. Pokoknya gimana caranya kita pendekatan ke orang-orang tersebut Pak, sampai mau gitu. Dan itu harus berhasil ya. Ya, kalau bisa diusahakan berhasil harus berhasil, Pak. Oke. Karena kita punya target juga kan, Pak. Target tahunan. Gitu, Pak. Iya. Artinya memang salah satu pekerjaan utama Esther ya menyampaikan sistem itu ke lintas departemen. Berarti Iya. kalau Esther berada di departemen tersebut, berarti Esther secara umum, termasuk detail peritilan-peritilan tadi, memahami job desk masing-masing departemen melalui sistem itu ya, sehingga punya peluang untuk ditempatkan di departemen mana saja. Benar? Bisa dibilang begitu sih Pak, karena memang kalau baru sekilas ya, maksudnya kita tahu, maksudnya job desk dari kerjaan dari berbagai macam departemen memang kita tahu, karena kita memang menyimpan semua dokumen mereka, maksudnya kita sudah dapat kisi-kisi loh Pak, ini, itu Pak. Tapi kalau untuk teknis di lapangannya sih memang itu yang perlu orang yang memang di bidang tersebut. Oh iya, harus tetap menyesuaikan background-nya ya, bidangnya ya, benar-benar. Iya. Nah, selama 2 tahun di owner ini, ada mendapat fasilitas atau mungkin inisiatif sendiri untuk peningkatan pengetahuan, misalnya ikut kursus A, kursus B, atau kompetensi A, kompetensi B, atau masih mencari peluang belajar di internal perusahaan atau di owner dulu, atau seperti apa? Sejauh ini sih Pak, saya masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan perusahaan tempat saya bekerja ya Pak. Maksudnya masih sering diberikan training kayak gitu Pak. Jadi saya belum ada inisiatif nyari sendiri di luar kayak gitu. Selama itu masih disediakan oleh perusahaan tempat saya bekerja gitu Pak. Tentunya ada cita-cita kan, cita-cita artinya udah 2 tahun di owner, kita lihat sosok figur di perusahaan atau di tempat kerja. Oke, target saya atau saya harus sampai pada posisi tersebut, artinya tetap dirintis sama seperti tadi 1 tahun 7 bulan dirintis dari kontraktor, safety, terus segala macam, akhirnya bisa masuk. Tentunya kan tidak berhenti sampai di sini. Nah, sudah mendapat sosok figur itukah di lingkungan kerja dan sudah menentukan langkah yang pasti tapi terarah untuk mencapai posisi tersebut? Kalau sosok figur yang saya jadikan panutan Pak sih pasti ada ya. Pasti ada. Cuman saya tidak terlalu ambisius juga, karena kita harus ya bukan mengalir juga sih Pak, bukan yang pasrah-pasrah banget gitu. Ya pelan-pelan tapi pasti aja sih Pak kayak gitu. Ya, selama kita melakukan pekerjaan kita dengan baik itu pasti ada ininya lah, impact-nya Pak gitu. Iya, artinya itu diniatkan saja, tidak ya, perlu terlalu ambisius tadi ya bahasanya ya, benar-benar. Supaya lebih menikmati pekerjaan sih Pak. Itu yang penting, udah cewek kerja di panas, terus itu ya menikmati pekerjaan itu yang penting. Iya Pak. Ya, kalau nggak salah sekarang lagi aktivitas menyiapkan proper juga ya untuk perusahaan ini ya. Kebetulan saya support sedikit di bidang tersebut Pak, karena memang rekan saya yang bagian Enviro Management System yang menangani proper, jadi saya mungkin ya support sedikit gitu untuk kebutuhan dokumennya. Oh, untuk tidak terjun langsung gitu. Ya, tidak terjun langsung. Karena beda bidang. Oke, tadi di quality ya dari lintas departemen memang memiliki aturannya ya, artinya SOP-nya untuk pekerjaan tersebut ya. Benar. Oke. Luar biasa ya Esther.